Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Steve Jobs bukanlah penemu smartphone atau telepon pintar. Tetapi banyak orang mengakui bahwa smartphone history started with Steve Jobs. Itu karena 27 Juni tahun 2007 ketika Steve Jobs memperkenalkan iPhone pertama, yaitu sebuah benda di dalam genggaman dan memiliki fitur-fitur yang dengan mudah mengakses hiburan, komunikasi, bahkan bisa bekerja. Maka dunia pun berubah. Smartphone menjadi andalan dunia. Orang bahkan mengatakan bahwa Steve Jobs telah membuat revolusi dunia di dalam inovasi komputer pribadi, iPod, iPhone, dan iPad. Di Alkitab, Raja Yosia telah melakukan revolusi besar di zamannya. Umat Israel yang menyepelekan Tuhan dan menyembah berhala dirubahnya menjadi umat yang takut akan Tuhan. Reformasinya begitu besar sehingga disebutkan bahwa belum pernah ada kehidupan rohani seperti itu sejak zaman Nabi Samuel. Apakah dasar penting kebangunan rohani Raja Yosia? Alkitab mencatat bahwa imam besar Hilkia mengatakan, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat yang ke-8. Dan ketika kitab itu dibacakan kepada Raja Yosia, segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Saudara, itulah pendorong yang sangat besar bagi Yosia dan kerajaannya untuk mengadakan reformasi atau revolusi. Tahukah Anda, buku yang ditemukan oleh Imam Hilkia itu diyakini adalah kitab Ulangan, buku kelima di dalam Alkitab. Kitab Ulangan ditulis ketika orang Israel akan memasuki tanah perjanjian. Mereka telah selesai mengembara 40 tahun di padang gurun. Buku ini adalah petunjuk-petunjuk dan nasihat Musa kepada bangsanya di saat itu. Bagi kita di zaman now, kita telah memasuki perhentian keselamatan di dalam Yesus. Dan kita tidak lama lagi akan masuk ke tanah perjanjian surgawi. Maka kitab Ulangan dapat menjadi sumber inspirasi rohani yang besar. Seorang penulis menggarisbawahi inti dari kitab Ulangan. Dia katakan, untuk membuatnya sangat jelas dan sederhana, sebut saja bahwa umat Tuhan sedang berjalan dalam suatu garis sejarah yang kita dapat lihat. Apa yang kita lihat adalah bahwa Tuhan menemui umatnya di titik di mana mereka berada. Dan kemudian menarik mereka untuk maju. Ketika mereka berada di titik F, Tuhan memanggil mereka untuk maju ke titik G. Saat mereka ada di titik L, Tuhan memanggil mereka ke titik M. Dan ketika mereka mundur ke titik A, maka Tuhan dengan sabar menemui mereka di belakang sana, di titik A. Dan melakukan apa yang selalu Tuhan lakukan, yaitu mengajak mereka untuk maju ke titik B. Sungguh Tuhan kita sangat panjang sabar dan penuh kasih sayang. Saudara, sangat menarik bahwa ketika dicobai 3 kali Yesus mengalahkan iblis dengan mengutip ayat-ayat dari kitab Ulangan. Bagi kita di zaman now, apabila kita mempelajari kitab Ulangan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh kekuatan besar untuk maju terus di dalam iman kepada Yesus. Dan kita akan memperoleh kekuatan besar untuk mengalahkan setan. Itu keren.